Selamat kembali bertemu di materi terkait mata kuliah mikrobiologi pangan. Kali ini akan kita bawakan tentang penyakit bawaan pangan. Ini diskusi kita pada hari ini. Ya, topik ini sendiri bertujuan untuk mengenal beberapa penyakit bawaan pangan, termasuk di dalamnya peran mikroorganisme dan beberapa faktor lain dalam penyakit bawaan pangan. Pendahuluan, penyakit yang timbul bila seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman pada hakikatnya dapat disebabkan oleh dua hal. Kedua hal ini umumnya menjadi penyebab kalau kita runut kajian ilmiahnya bagaimana seseorang sakit ketika setelah mengkonsumsi makanan, maka penyebabnya bisa disebabkan oleh dua hal ini, paling tidak dua hal ini. Yang pertama itu adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi mungkin mengandung komponen beracun. Komponen beracun ini bisa disebabkan oleh perubahan dari komposisi makanan tersebut, atau juga karena disusupi atau masuk suatu zat berbahaya ke dalam makanan tersebut. Jadi komponen beracun ini bisa sumbernya dari hasil makhluk hidup atau bisa juga karena zat-zat logam berat atau zat-zat beracun lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan atau minuman tersebut mungkin mengandung mikroorganisme dalam jumlah yang cukup untuk dapat menimbulkan gejala penyakit. Kalau yang pertama tadi itu adalah zat racunnya atau komponen racunnya. Yang kedua ini mikroorganismenya. Jadi kalau dalam makanan tersebut jumlah mikroorganisme cukup untuk menimbulkan gejala penyakit bagi yang mengkonsumsi, maka penyakit bawaan pangan muncul. Itu kata kuncinya. Jadi syarat seseorang sakit akibat mengkonsumsi makanan itu salah satunya adalah karena jumlah mikroorganisme yang cukup. E. coli itu di dalam sistem pencernaan manusia sejatinya dalam keadaan normal membantu proses pembusukan sisa makanan. Tapi kalau jumlahnya lebih dari yang seharusnya, maka akan menimbulkan penyakit. Itu ilustrasinya. Jadi bisa karena komponen beracun, atau juga jumlah mikroorganisme, atau jumlah kuman, istilah kedokterannya, cukup untuk dapat menimbulkan gejala penyakit. Umumnya penyakit akibat seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman itu didahului oleh penyakit pada sistem pencernaan. Biasanya dimulai dengan diare. Karena manusia mengkonsumsi makanan masuk ke dalam sistem pencernaan. Mulai dari mulut, tenggorokan, ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, dan seterusnya. Usus, dan menjadi feses pada akhirnya. Itu penyebab kenapa seseorang sakit setelah mengkonsumsi makanan dan minuman. Ini beritanya kemarin itu yang paling hangat adalah seorang driver ojol membawa makanan, kemudian diantar ke orang yang mau itu, kemudian tidak merasa memesan, mengkonsumsi, akibatnya keracunan. Itu bisa ditilik dari dua hal ini sebenarnya. Kemudian apa itu definisi dari penyakit bawaan pangan sendiri? Penyakit bawaan pangan itu sendiri adalah segala bentuk penyakit yang diakibatkan karena konsumsi pangan. Jadi kalau
tidak karena konsumsi pangan dia sakit, maka bukan dinamakan penyakit bawaan pangan. Sedangkan menurut WHO, Badan PBB Mengurus Kesehatan, penyakit bawaan pangan itu sebagai penyakit umumnya bersifat infeksi atau racun yang disebabkan oleh agen yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang dicerna. Ini kembali ke yang tadi, artinya makanan itu masuk dalam sistem pencernaan. Jadi mulai dari sistem pencernaan dialah mengakibatkan keracunan atau penyakit bawaan pangan. Nah, penyakit ini bisa menjadi wabah. Kapan bisa menjadi wabah? Ini kan istilah yang sering sekarang nih, wabah. Penyakit bawaan pangan didefinisikan sebagai wabah jika 2 atau lebih dari 2 orang menjadi sakit dengan gejala sakit karena konsumsi pangan yang sama dan dari sumber yang sama. Ini nanti kalau cerita penyakit wabah atau tidak, ini kan ahli epidemiologi. Kemudian ini data dari WHO, penyakit bawaan pangan di Southeast Asia region ini, Asia Tenggara mungkin ya. Setiap tahun lebih dari 150 juta orang, diantaranya kematian 175.000 orang setiap tahun, 50.000 mengalami kematian untuk anak-anak. Setengah dari jumlah itu mengalami kematian akibat hepatitis A, demam tifoid, dan seterusnya. Ini data dari WHO. Maka muncul penelitian para peneliti, ternyata bahwa angka kejadian penyakit bawaan pangan itu lebih tinggi di negara-negara yang sedang berkembang dibandingkan dengan sebagian negara-negara maju. Kenapa hal ini terjadi? Yang paling utama adalah, alasan utamanya adalah alasan utama angka kejadian penyakit bawaan pangan yang rendah di negara maju karena implementasi regulasi dalam produksi dan penanganan pangan, kemudian ada praktik baik sanitasi dan ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk mengurangi kontaminasi pangan. Hampir sebagian besar negara maju itu memperhitungkan atau memperhatikan regulasi yang sudah ada. Jadi regulasi dibuat untuk diterapkan, bukan untuk dilanggar. Itu anekdotnya beberapa orang ya. Regulasi dibuat untuk dilanggar, tapi dampaknya dalam sisi penyakit bawaan pangan, regulasi itu dibuat dan diterapkan secara baik, maka akan menurunkan atau bahkan meminimalisir kejadian penyakit bawaan pangan. Selain itu, termasuk nanti di dalamnya produksi dan penanganan pangan. Jadi, setiap pabrik pengolahan makanan itu sudah ada SOP dan itu harus dijalankan. Jadi, ada pengawasnya. Kalau di Indonesia ada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi, mereka lah bertanggung jawab terkait mulai dari bahan baku sampai pengolahan sampai ke distribusi ke supermarket atau ke konsumen. Selain itu ada sanitasi. Jadi sanitasi ini memang di negara berkembang menjadi hal yang sangat boleh dikatakan menjadi masalah di negara berkembang. Karena ternyata sanitasi itu juga berpengaruh terhadap angka penyakit bawaan pangan. Sementara di negara maju, sanitasi itu merupakan suatu hal yang wajib, selain karena memang untuk mengurangi angka penyakit, juga memang sebagai gaya hidup
Karena nanti sanitasi sendiri kan artinya perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Jadi terkait dengan perilaku. Kalau di negara berkembang berapa bahkan maka ada gerakan 1000 WC ya kan, karena ada beberapa daerah ternyata memang kalau buang air besar itu hanya di belakang rumah, ditutup pakai tanah, itu salah satu perilaku yang kurang baik karena akan menjadi lingkungan yang kotor dan kemungkinan nanti air yang mengalir dari situ akan mengakibatkan keracunan jika air itu digunakan dalam mengolah makanan. Itu kita diskusikan kemarin dari mana sebenarnya sumber penyakit mikroba datang ke dalam makanan itu. Salah satunya itu. Jadi hal-hal tersebut tadi menjadi alasan utama terkait kenapa angka kejadian penyakit bawaan pangan lebih tinggi di negara-negara yang sedang berkembang. Perilaku hidup bersih menjadi suatu keharusan untuk meminimalisir kejadian penyakit bawaan pangan. Maka kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang segar, seperti buah dan sayur, sangat dianjurkan untuk mencuci terlebih dahulu. Maka kalau iklan di TV itu kan dia pakai selalu kalau buah selalu dicuci, baru dikonsumsi. Karena memang tempat baik memang bagi beberapa jenis mikroba hidup di permukaan buah maupun sayur. Itu untuk mikroba. Bahkan bisa menjadi penyakit jika sayur dan buah disemprot pestisida kemudian langsung dikonsumsi. Itu tadi salah satu alasan kenapa kita keracunan makanan. Ada komponen beracun di dalamnya. Itulah tadi contohnya. Jadi perhatian yang serius terkait penyakit ini karena memang penyakit bawaan pangan ini dapat mengakibatkan penderitaan, ketidaknyamanan, bahkan kerugian ekonomi. Jadi perlulah kita memperhatikan terkait hal yang tadi untuk meminimalisir dari angka kejadian penyakit bawaan pangan. Kira-kira begini ilustrasi dari tahapan yang menuntun terjadi penyakit bawaan pangan. Jadi misalnya ada kasus ada seseorang setelah makan sayur X, dia mengalami diare yang sangat parah misalnya. Maka kita bisa runtut dari awal. Dari mana sumber patogennya? Kita ketemu sayur, kan? Berarti sayur itu telah terkontaminasi oleh sesuatu bahan pangan. Maka terjadilah kontaminasi pada pangan tersebut. Kemudian ketika bahan pangan itu tidak dilakukan penyimpanan baik atau tidak dilakukan penggunaan yang baik, contohnya misalnya penyimpanan pangan dalam waktu yang lama dan cocok untuk pertumbuhan patogen, maka pertumbuhan patogen itu semakin berkembang. Gitu. Kalau penyimpanan pangannya itu tidak baik, akibatnya nanti pertumbuhan patogen sampai tingkat yang menyebabkan sakit. Jadi jumlahnya cukup. Ketika sudah dikonsumsi, jumlahnya cukup, maka timbullah penyakit. Seperti di diskusi kita di awal tadi, salah satunya adalah jumlah mikroorganisme yang cukup. Jadi faktor penyimpanan pangan itu juga berpengaruh terhadap kualitas pangan terkait dengan jumlah atau jenis mikroba patogen yang hidup di dalamnya. Maka salah satu contoh yang dilakukan adalah penyimpanan dalam suhu dingin misalnya. Jadi dia tidak berkembang. Misalnya berapa koloni, misalnya 2 koloni, ketika dimasukkan ke dalam suhu dingin, yang 2 koloni itu tetap 2 koloni karena dia tidak berkembang. Akibatnya apa? Kalau tidak berkembang, jika dikonsumsi, maka tidak menimbulkan penyakit karena salah satu syaratnya tadi adalah jumlah patogen yang belum mencapai jumlah yang bisa menimbulkan penyakit. Artinya konsep penyimpanan sangat dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk kita tahu bagaimana cara menyimpan yang baik.
Kemudian tumbuhlah patogen, kemudian sampai tingkat yang menyebabkan sakit. Nah, kemudian cara pengelompokan ini yang 3 bawah ini ada intoksikasi, infeksi bakterial, dan toksikoinfeksi ini. Berdasarkan mekanismenya itu dikelompokkanlah menjadi penyakit bawaan pangan itu berdasarkan 3 ini gitu. Jadi yang intoksikasi, infeksi bakterial, dan toksikoinfeksi ini adalah pengelompokan penyakit bawaan pangan. Nah, ini kita ambil dari buku Ray 2004, Food Fundamental Microorganism. Nanti boleh dicek bukunya. Jadi kira-kira ginilah ilustrasinya. Ini yang tadi ada intoksikasi, ada infeksi, dan toksikoinfeksi. Baik, yang pertama itu adalah intoksikasi bawaan pangan. Terjadi karena konsumsi pangan yang mengandung toksin mikroorganisme. Jadi toksin itu racun yang dihasilkan oleh si mikroorganisme. Jadi kalau intoksikasi bahan pangan terjadi karena pangan mengandung toksin mikroorganisme. Bisa dia diserap atau bahkan dimakan langsung gitu ya. Jadi intinya nanti toksin itu mengganggu kesehatan dan menyebabkan penyakit bawaan pangan. Nah, kemudian apa jenis-jenis toksin? Ini perlu tahu juga. Jenis toksin berdasarkan caranya dihasilkan. Yang pertama itu ada eksotoksin. Eksotoksin itu adalah jenis toksin yang dikeluarkan oleh makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah endotoksin. Jenis toksin yang secara struktural merupakan bagian dari bakteri. Nah, itu jenis toksin berdasarkan cara yang dihasilkan. Kemudian toksin juga dapat diklasifikasikan menurut bagian tubuh korban yang terdampak paling kuat oleh efek toksin. Yang pertama, hemotoksin adalah jenis toksin yang dapat menghancurkan sel darah merah dan menyebabkan kerusakan jaringan umum. Ini misalnya ular berbisa, ini tergolong ke hemotoksin. Kemudian ada fototoksin, jenis toksin yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Kemudian ada nekrotoksin, ini menghancurkan setiap sel yang bersentuhan dengannya, menyebabkan kerusakan secara umum. Kemudian ada neurotoksin, nah ini sistem saraf. Itu jenis-jenis dari toksin. Nanti ada mikotoksin dan seterusnya. Itu tergantung siapa yang mengeluarkan. Kemudian kembali ke intoksikasi. Terdapat 3 jenis intoksikasi mikroorganisme dalam proses intoksikasi penyakit bawaan pangan. Yang pertama itu adalah intoksikasi stafilokokal. Ini disebabkan toksin dari Staphylococcus aureus. Nanti boleh dicek lagi siapa itu Staphylococcus aureus dan kemudian apa yang dikeluarkannya sehingga dia tergolong ke dalam intoksikasi stafilokokal. Kemudian enterotoksin yang dihasilkan dari strain Staphylococcus aureus ini dari intoksikasi stafilokokal ini secara umum berkaitan dengan keracunan pangan. Jadi Staphylococcus ini dapat ditemukan dalam hidung, tenggorokan, kulit, dan seterusnya. Juga bisa menginfeksi kulit.
Jadi Staphylococcus aureus ini diketahui menghasilkan 7 jenis enterotoksin yang berbeda, dimulai dari A, B, C1, C2, C3, D, dan E. Kemudian toksin stafilokokal adalah toksin enterik dan menyebabkan gastroenteritis pada manusia dewasa jika sudah mengkonsumsi sekitar 50 per gram pada pangan. Nanti gejalanya ya seperti biasa, diare dan seterusnya. Kemudian bagaimana karakteristik dari intoksikasi bawaan pangan? Yang pertama itu adalah toksin dihasilkan oleh mikroorganisme patogen ketika tumbuh dalam pangan. Jadi masuk dulu ke dalam pangan baru tumbuh. Yang kedua, toksin dapat bersifat labil atau stabil terhadap panas, tergantung kondisi nanti. Kemudian yang ketiga, penyakit timbul karena konsumsi pangan yang mengandung toksin aktif, bukan sel hidup mikroorganisme, kecuali kasus botulism. Jadi kalau intoksikasi stafilokokal itu makhluk toksinnya yang aktif. Tapi kalau di botulism dia mengandung spora hidup bakteri, jadi bakteri sel hidupnya. Jadi botulism itu kan botulinum dia menghasilkan spora. Spora itu kalau ingat sel vegetatif, jadi bisa berkembang jika kondisinya cocok. Dan perlakuan untuk sterilisasi patogen atau kuman yang berspora berbeda dengan yang tidak berspora. Karena bentuk terkuat dari kehidupan ini adalah spora. Itu kan spora terbentuk jika kondisi tidak memungkinkan, maka makhluk hidup membentuk spora sebanyak-banyaknya. Dengan harapan bisa berkembang berikutnya ketika kondisi sudah memungkinkan. Kemudian karakteristik dari intoksikasi bahan pangan yang berikutnya adalah gejala muncul dengan cepat dalam waktu 30 menit setelah konsumsi pangan. Kemudian yang berikutnya, gejala sakit beragam tergantung tipe toksin. Ada yang gejala sakit pada lambung, kemudian pada saraf juga, tergantung toksinnya tadi, apakah tergolong neurotoksin dan seterusnya. Kemudian tidak ada gejala febril, itu karakteristik dari intoksikasi bawaan pangan. Berikutnya adalah infeksi bawaan pangan. Infeksi bawaan pangan itu terjadi karena konsumsi pangan atau air yang terkontaminasi bakteri patogen enterik atau virus. Kemudian apa karakteristiknya? Karakteristik dari infeksi bawaan pangan ini adalah sel hidup bakteri dan virus patogen enterik dikonsumsi melalui pangan. Ini sel hidupnya ya. Kemudian sel bakteri yang bertahan hidup dalam lingkungan lambung dapat mempenetrasi melalui membran. Hidup, tumbuh, dan menghasilkan toksin infeksi dalam sel epitel khusus. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya, dosis toksin yang dapat menyebabkan infeksi sangat bervariasi. Secara teoritis, satu sel hidup dapat menghasilkan sakit. Kemudian yang keempat adalah gejala sakit secara umum dapat terjadi setelah 24 jam konsumsi. Kalau tadi 30 menit, ini 24 jam. Tergantung jenis bakteri patogen enterik. Jadi sebenarnya bakteri enterik itu apa ya kan? Bakteri enterik adalah bakteri yang umumnya berada pada saluran pencernaan hewan maupun manusia, baik sebagai penyebab penyakit atau bukan. Itu bakteri enterik. Kemudian gejala enterik adalah lokal, terjadi karena infeksi enterik dan efek toksin, misalnya sakit perut, diare, mual, muntah, dan seterusnya. Yang termasuk biasanya kemari adalah E. coli. Jadi begini,
Kita semua tahu E. coli itu flora normal dari flora normal dari usus manusia karena dia membantu dalam sistem pencernaan. Secara umum dia tidak berbahaya, namun ada jenis ternyata E. coli tertentu yang menghasilkan racun dan menyebabkan diare yang parah. Diare yang parah ini tandai dengan berdarah. Jadi kalau tidak ditangani menyebabkan kematian. Kenapa orang diare dianjurkan banyak minum? Karena rusaknya banyaknya cairan yang keluar sehingga mengurangi cairan dalam tubuh, sehingga tubuh lemas. Maka diinfus atau banyak minum. Itu dasarnya. Jadi E. coli ini dapat menimbulkan penyakit berupa sakit perut, diare, muntah, dan mual. Kemudian ada beberapa jenis bakteri yang justru berbahaya bagi kesehatan manusia. Nanti bisa Anda cari, ada jenis-jenis E. coli ternyata. Ada ETEC atau EPEC. Ada EPEC atau EPEC, Enteropatogenic coli. Ada EAEC atau enteroagregatif coli. Ada EIEC, enteroinvasive coli, dan seterusnya. Nah, itu jenis dari E. coli. Itu karakteristiknya. Yang keenam adalah gejala non-enterik, terjadi karena patogen atau toksin patogen melewati usus halus dan masuk ke dalam organ dalam jaringan dalam. Itu tergantung dari jenis dan jaringan. Itu untuk infeksi bawaan pangan. Yang ketiga itu adalah toksikoinfeksi. Toksikoinfeksi itu adalah penyakit keracunan makanan terjadi akibat mengkonsumsi sejumlah besar sel hidup dari bakteri patogen yang mengkontaminasi makanan maupun minuman. Bakteri tersebut mengalami sporulasi atau mati dan menghasilkan toksin sehingga menimbulkan gejala. Jadi kayak semacam perpaduan antara keduanya tadi ya. Kalau yang pertama kan toksikoinfeksi, yang pertama tadi kan bukan sel hidupnya, tapi zat toksinnya yang kita konsumsi. Tapi kalau infeksi sel hidupnya. Kalau ini sel hidupnya masuk, kemudian berkembang di dalam dan menghasilkan toksin juga gitu. Jadi makanya namanya toksikoinfeksi. Apa karakteristiknya? Toksikoinfeksi yang disebabkan oleh bakteri pembentuk spora yang hanya perlu menelan sejumlah besar sel vegetatif hidup. Sel vegetatif hidup itu spora itu tadi. Yang kedua, sel vegetatif bakteri pembentuk spora tidak berkembang biak di saluran pencernaan, tetapi dapat bersporulasi dan melepaskan racun. Ini udah paham ya, artinya si bakteri tadi mengeluarkan toksin, menyebabkan racun, tapi sudah di dalam saluran pencernaan, bukan di luar. Kemudian toksikoinfeksi karena bakteri gram negatif, sel-sel hidup dapat tertelan dalam jumlah sedang. Kemudian sel bakteri gram negatif dengan cepat berkembang biak di saluran pencernaan. Kemudian banyak juga sel bakteri yang mati juga melepaskan racun. Jadi selnya yang mati itu pun bisa menyebabkan keracunan. Racun dari kedua kelompok bakteri menghasilkan gejala gastroenteritis. Ini sistem pencernaan. Itu yang ketiga dari pengelompokan penyakit bawaan pangan. Jadi kalau kita review tadi ada 3, ada toksikoinfeksi, ada infeksi penyakit bawaan pangan, kemudian ada intoksikasi bawaan pangan. Jadi ada sel hidupnya, ada toksinnya, kemudian ada sel hidup di dalam dan mengeluarkan toksin. Baik, itulah secara umum dari
penyakit bawaan pangan, detailnya nanti bisa Anda cari, jenis-jenis bakteri, kemudian jenis-jenis keracunan, ada botulism, ada demam Ki, dan seterusnya akibat dari infeksi penyakit bawaan pangan. Terima kasih atas perhatiannya.